Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita secara jarak jauh. Kita sudah sampai pada wa ta'ammal ayataini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan. Wa ta'ammal ayataini, dan pikirkan oleh kamu akan dua ayat fi kitabillahi azza wa jalla, dalam kitab Allah azza wa jalla. Ihdahuma, salah satu keduanya, qauluhu jalla dzikruhu, itu firman-Nya Allah yang maha besarlah zikirnya Allah. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah alladzi, yang telah menciptakan 7 petala langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan daripada bumi semisalnya langit. Yatanazzalul amru, yang berlakulah urusan bainahunna, di antara keduanya langit dan bumi. Supaya apa? Lita'lamu annallaha, supaya engkau mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, di atas setiap sesuatu itu maha kuasa. Wa annallaha, dan bahwa sesungguhnya Allah, qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwa sesungguhnya Allah sungguh meliputi dengan tiap-tiap sesuatu nisbah ilmu. Para santri di mana saja berada di sini dalam aqabatul ilmi, dalam bab aqabah ilmu, tantangan dan rintangan ilmu, Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk berpikir pada ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat yang kita bacakan tadi. Apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan juga bumi semisal langit. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi 7 lapis pula. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara langit dan bumi ini berlaku semua urusan. Berlaku semua urusan untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Dari ayat ini kita harus berpikir bahwa yang terjadi, apapun yang terjadi di antara langit dan bumi, di planet bumi ini dan di langit sana, yang berlaku adalah Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas semua itu. Allah yang berkuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bahwa wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwa sesungguh Allah sungguh meliputi ianya Allah dengan tiap-tiap sesuatu nisbah ilmu. Maka di sini para santri sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kita bisa berpikir pada ayat ini. Pada ayat yang kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara keduanya berlaku semua urusan. Urusan apa? Semua berlaku di antara langit dan bumi. Maka dengan kita berpikir benar-benar, dengan kita ta'ammul dan tafakkur pada ayat ini, nampak bahwa ilmu ini sangat amat penting. Kenapa? Dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarfil ilmi, dan memada dengan ini ayat akan dalil di atas mulia ilmu. La siyaman ilmu tauhid, lebih-lebih lagi ilmu tauhid.
Di sini kita bisa berpikir karena ta'ammul dan tafakkur juga merupakan ibadah bagi kita orang Islam. Di dalam syariat Islam banyak, sangat amat banyak bilangan-bilangan ibadah. No ibadah itu sangat banyak. Ada ibadah badaniyah, ada juga ibadah qalbiyah. Ya, ada ibadah qauliyatun dhahirah. Kita menyampaikan nasihat-nasihat, itu adalah ibadah. Maka ta'ammul pada ayat tadi bahwa Allah berkuasa di atas setiap apa yang berlaku juga merupakan ibadah bagi kita sebagai orang Islam. Maka oleh karena itu, ketika kita berpikir Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas setiap sesuatu, berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar berpikir bahwa yang berlaku di antara langit dan bumi, semua itu adalah Allah yang menguasai. Yang berlaku di antara keduanya, Allah Maha Kuasa atas itu. Ketika kita benar-benar berpikir, kita benar-benar bertafakkur akan ayat ini, maka akan nampak pada kita maha besarnya Allah, maha tingginya Allah, atas kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pasti di bawah kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rencana. Manusia punya rencana, tetapi ketahuilah bahwa rencana kita tidak akan berlaku jika tidak sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perlu membahas sedikit tentang masalah ta'ammul, berfikir, wa tafakkur. Ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan kepada kita. Ibadah ta'ammul ini tidak perlu bergeraknya anggota badan kita. Ibadah ta'ammul ini tidak perlu bergerak lisannya kita. Ibadah ta'ammul dan tafakkur ini tidak perlu kita melakukan sesuatu yang membuat badan kita susah. Tidak perlu. Ibadah ta'ammul ini adalah pekerjaan akal, pekerjaan hati, bagaimana kita berpikir ketika kita berjalan, ketika kita pulang kampung halaman, apapun yang kita lihat akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu berpikir dan bertafakkur. Karena bertafakkur akan mewarisi kepada kita. Misalnya hari ini, pernahkah kita bertafakkur? Pernahkah kita melihat keadaan muka bumi ini? Di bumi ini berlaku, ada berlakunya musim dingin, ada berlakunya musim panas, ada berlakunya musim semi. Itu semua berlaku di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah berpikir di mana Allah fi khalqil jabal, Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, wal asjar, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan pepohonan. Apakah kita pernah berpikir itu? Ketika kita pulang kampung terlihat gunung-gunung yang begitu luar biasa. Apakah kita pernah berpikir atas ciptaan Allah itu? Ketika kita melihat pepohonan yang menghijau, apakah kita pernah berpikir maha besarnya Allah di atas gunung yang begitu besar, Allah tumbuhi itu pepohonan. Maka jika itu ada, alhamdulillah, Allah akan kasih kepada kita rasa takut kepadanya, akan kecilnya kita, akan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya. Allah yang menciptakan itu gunung, Allah yang menciptakan itu pohon. Apakah kita pernah berpikir bahwa apa yang Allah ciptakan pada kita sebelum kita lahir ke dunia dan sudah besar? Apakah kita pernah berpikir kita pernah tidak ada? Kemudian kita berada di rahim ibu kita, kemudian kita dilahirkan ke dunia, dari tidak ada apa-apanya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa makan, kemudian kita besar. Apakah kita pernah berpikir akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada manusia itu? Apakah kita pernah berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini berbeda-beda, tabiatnya berbeda-beda? Bagaimana maksud dengan tabiatnya berbeda-beda? Manusia ini diciptakan, ada yang suka dengan peliharaan ayam, ada yang suka dengan pepohonan, ada yang suka dengan teknologi, ada yang suka dengan elektronik dan segala macam, berbeda-beda.
Ada manusia yang sensitif, ada manusia yang cepat marah, ada manusia yang sabar, berbeda-beda. Apakah kita pernah berpikir akan hal ini? Jika kita sudah pernah berpikir akan hal ini, maka sangat mudah bagi kita mendapatkan rasa khusyuk dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nampak kebesaran Allah pada kita. Oleh karena itu, begitu juga, apakah kita pernah berpikir Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup, juga menciptakan makhluk mati, ada pepohonan yang kemudian dari kecil menjadi besar. Ada benda-benda mati. Apakah kita pernah berpikir akan hal itu? Begitu juga, apakah kita pernah berpikir, ini yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim kisah-kisah orang-orang dahulu. Ada orang-orang yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Qarun? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Musa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Ibrahim? Apakah kita pernah berpikir? Apakah kita pernah bertafakur akan hal itu? Begitu juga kita harus benar-benar bertafakur dan berpikir fi khalqillahi subhanahu wa ta'ala, pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita hari ini melihat bahwa bertafakkur itu merupakan ibadah yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena tafakkur ini akan mewarisi kepada kita hikmah. Bagaimana tidak? Apabila kita benar-benar melihat, insya Allah kita tidak akan menyombongkan diri dengan manusia yang kerdil dan kecil dan lemah ini. Kita melihat beberapa besar ciptaan Allah yang lain. Betapa kuatnya makhluk-makhluk Allah yang lain. Betapa lemahnya kita. Insya Allah, jika kita memang benar-benar bertafakur akan hal ini, akan nampak lemahlah kita. Maha besarnya Allah atas segala apa yang telah diciptakan olehnya. Dan apabila kita memang bertafakur, selalu melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, apapun benda dan makhluk Allah yang lain yang kita lihat, maka kita akan mendapatkan kekhusyuan, mendapatkan rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang ibadah kita yang tidak perlu membuka buku. Dan ini adalah ibadah kita dan pelajaran yang bisa kita ambil yang mewarisi kepada kita ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang kebesaran Allah. Ilmu tentang kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu itulah kita tahu Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengatur alam ini, menciptakan alam ini dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah ilmu yang sangat amat besar. Ilmu yang tidak perlu kita membuka buku dan membuka kitab. Kita lihat apa saja akan mewarisi hikmah dan akan mewarisi ilmu kepada kita. Ilmu apa? Ya ilmu tadi. Ilmu yang akan membuat hati kita menerima akan kebesaran Allah. Ilmu yang sangat amat tinggi. La siyaman ilmu tauhid. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Jika kita benar-benar berpikir pada ayat ini, maka ilmu tauhid itu sangat amat penting. Apa? Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas segala apa yang terjadi. Maka memadalah dengan ayat ini para santri, bahwa ilmu itu sangatlah amat penting. Pertama, ilmu tauhid yang sangat amat penting kepada kita. Begitu juga ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Inilah yang menggambarkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui apapun yang terjadi di muka bumi ini. Maka oleh karena itu, para santri sekalian, bertafakur ini juga akan menambah iman kita. Berfikir dan bertafakur, insya Allah kita akan bertambah iman kita. Kenapa tidak? Ketika iman kita melemah, ketika iman kita menurun, karena kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, iman kita punya masa di mana dia akan naik, ada iman kita di mana dia turun. Kapan?
Salah satu cara untuk membuat iman kita semakin bertambah kepada Allah adalah bertafakkur, berfikir pada apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berfikir, bertafakkur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cara untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertafakkur ini juga akan membuat kita para santri akan memantapkan ketauhidan kita kepada Allah. Kenapa tidak? Ketika kita melihat apa yang berlaku di muka bumi, lebih-lebih lagi hari ini. Hari ini kita bisa melihat dengan pandemi daripada COVID-19 ini atau virus corona ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh perilaku-perilaku manusia yang pasti itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berpikir bagaimana dia bekerja, bagaimana makhluk Allah ini bekerja sehingga membuat manusia di mana saja di seluruh dunia merasa takut akan hal ini. Makhluk Allah, apabila kita benar-benar berpikir, insya Allah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mantap dan kita akan sadar akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas mengatur hamba-hambanya di muka bumi ini. Maka oleh karena itu yang penting lagi ilmu daripada proses ibadah tafakkur ini bukan hanya menghasilkan yang kita bicarakan tadi, lebih lagi dengan bertafakkur dan kita berpikir, insya Allah kita tidak perlu membuka buku dan membuka kitab, bertafakkur, ta'ammul. Ya. Ta'ammul itu akan membukakan bagi kita pintu-pintu ilmu pengetahuan dan pintu-pintu ma'rifah. Kenapa? Karena dengan bertafakkur itu manusia akan berusaha melihat sesuatu itu dengan kacamata iman. Melihat sesuatu itu dengan kacamata yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita pergi ke laut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membuat perahu-perahu itu berjalan di atas air. Kenapa? Ketika kita naik pesawat, bagaimana besi bisa diterbangkan, semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah atas apa yang terjadi. Jika benar-benar kita berpikir pada hal yang kecil, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang kecil, semut misalnya, virus lebih kecil lagi misalnya. Kita melihat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar, gunung misalnya. Itu semua akan menambah kepada kita ilmu pengetahuan, ilmu tauhid lebih-lebih lagi. Ilmu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para santri, teruslah berpikir di kampung halaman. Berpikir, jangan sampai kita berpikir pada hal yang bukan-bukan, tetapi berpikirlah pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita bukan hanya ibadah badan, tetapi ada ibadah yang tidak bergerak anggota badan, yakni ibadah daripada kita berpikir atas apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berpikir ini, ta'ammul ini, tafakkur ini pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat para ulama. Kenapa demikian? Ulama salafus salih, orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu kala, mereka selalu berpikir pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak kita tidak punya apa-apa. Nampak kekuatan kita begitu tidak ada. Kita lemah. Manusia tidak berkuasa. Allah Maha Kuasa. Ketika kita memang benar-benar berta'ammul, ibadah ta'ammul dan ibadah tafakkur ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Para santri sekalian, maka oleh karena itu kita pernah mendengar daripada Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau pernah berkata, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ketika aku keluar daripada tempatku dari rumahku, maka aku melihat dengan mata kepalaku atas sesuatu, melihat sesuatu, kecuali beliau melihat di sana ada nikmat Allah kepadanya.
Ya, dan di sana ketika melihat sesuatu beliau mengatakan bahwa di sana ada pelajaran baginya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita sebagai manusia, tidak terhitung berapa jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, Allah menciptakan berapa makhluk lain yang menjadi makanan kita. Allah ciptakan itu ayam, Allah ciptakan bebek, ayam dan segala macam. Itu menjadi konsumsi kita, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selama ini tidak berpikir sampai ke sana? Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan kita, menciptakan sayur-sayuran, menciptakan ikan di lautan, menciptakan berbagai macam makanan untuk kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Begitu agung dan besarnya Allah Subhanahu wa taala, begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menciptakan kita sendirian di sana, tidak ada makanan yang kita makan, tidak ada rezeki yang kita makan, tidak. Allah menciptakan kita sebagai khalifah, telah mempersiapkan kita dari lahir ibu dari mana, bapak dari mana, apa yang kita makan, kemudian kapan kita mati, telah siap semuanya. Yang diperintahkan kepada kita hanya satu, para santri sekalian. Hanya satu yang diperintahkan kepada kita. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadanya. Segala apa telah diciptakan kepada kita. Rizki telah dibagikan kepada kita. Umur telah dibagikan kepada kita. Tujuan orientasi kita hari ini tidak lain dan tidak bukan, hanya satu, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.